wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahlan wa sahlan kepada siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Mudah-mudahan Bapak dan juga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Fi hadhil fursah, dalam kesempatan ini mari kita akan membahas beberapa at-taraqib, al-qawaid wa taraqib di dalam pembelajaran ini, karena at-taraqib tentang as-sa'ah, ada beberapa bentuk pertanyaan terkait jam. Jadi ketika kita menanyakan jam itu ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dipahami, yang digunakan banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan bahas perbedaannya di mana beberapa pertanyaan terkait dengan pertanyaan jam. Jam berapa? Berapa jam? Yang ketiga, pada jam berapa? Nah, tiga materi inilah. Terus letaknya ketiga pertanyaan itu akan diletakkan di mana? Nah, maka pada kesempatan ini juga akan dibahas. Yang kedua, juga akan dibahas tentang pembuatan pola kalimat yang dipakai dalam menggunakan pertanyaan tentang jam. Oke, pertama adalah an-nasyatu tsani. Kita ini sudah masuk ke dalam kegiatan yang kedua tentang al-qawaid wa taraqib. Nah, ini al-qawaid wa taraqib, kaidah-kaidah dan struktur kalimat. Terus ini adawatul istifham. Ini alat-alat untuk yang dipakai dalam pertanyaan. Adawatul istifham. Tentunya terkait dengan jam. Oke. Yang pertama ini nomor 1 yang dipakai dalam menggunakan pertanyaan terkait dengan jam. Yang pertama adalah kamis sa'ah. Kamis sa'ah. Tolong diingat, ini ada kam, ada as-sa'ah, ada alif lamnya nih. Kamis sa'ah. Nah, jawabannya adalah as-sa'atus sabi'ah sobahan. Kamis sa'ah. As-sa'atul hadiyata asyrah. Kamis sa'ah. As-sa'atul rabi'atu masa'an. Kamis sa'ah. As-sa'atul tasya'ah laylan. Maaf. Jam berapa kamis sa'ah? Jawabannya adalah jam 7 pagi. Yang kedua, as-sa'atul hadiyata asyrah, jam 11. Yang ketiga adalah as-sa'ah ar-rabi'ah, jam 4 sore. Dan yang keempat adalah as-sa'atu tasi'ah lailan, jam 9 malam. Jadi kamis sa'ah itu adalah menanyakan tentang jam saat yang ditanyakan. Bisa ditambah al-an, kamis sa'atul an. Nah, jawabannya as-sa'atu sabi'ah sobahan, jam 7 pagi, jam 11, jam 4 ini ada keterangannya masaan atau lailan, sobahan. Ini yang nggak pakai keterangan juga sama, memakai kamis sa'ah, jam berapa. Nah, saat itu ditanya baru kita jawab as-sa'atul hadiyata asyrah, jam 11. Oke, 1 ya, kamis sa'ah. Yang kedua nih, cara penggunaan pertanyaan untuk yang kedua adalah fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah. Nah, tolong dibaca sama-sama. Fi ayyi sa'ah tastayqidu minan naum. Fi ayyi sa'ah tastayqidu minan naum. Maka jawabannya adalah fi sa'atir rabi'ah. Yang kedua, fi ayyi sa'ah taqra'ul Qur'an. Jawabannya adalah fi sa'atil khamisati asron. Oke. Yang ketiga, fi ayyi sa'ah
tabda'ul hissatul ula, maka jawabannya adalah fi sa'ati sabi'ati warrubu'. Oke, yang keempat, fi ayyi sa'ah tatanawalul futur, maka jawabannya fi sa'ati sadisah. Pertama, fi ayyi sa'ah, pada jam berapa? Awas, tolong diingat ini. Pada jam berapa? Letak pekerjaannya itu ya. Pada jam berapa? Tastaiqidzu minan naum. Kamu atau kamu, Anda bangun tidur. Tastaiqidzu minan naum. Pada jam berapa kamu bangun tidur? Maka jawabannya fi sa'atir rabi'ah, pada jam 4. Nah, itu ya. Jadi cirinya itu. Jadi menjelaskan letak perbuatan terjadi persisnya pada jam berapa. Nah, itu pakai fi ayyi sa'ah. Yang kedua, fi ayyi sa'ah taqra'ul Qur'an, pada jam berapa kamu membaca Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah fi sa'atil khamisati asron, pada jam 5 asar. Oke, yang ketiga, fi ayyi sa'ah tabda'ul hissatul ula, pada jam berapa dimulai jam pertama? Jawabannya fi sa'ati sabi'ati warrubu', pada jam 7:04. Dan yang keempat, fi ayyi sa'ah tatanawalul futur, pada jam berapa Anda sarapan pagi? Tatanawalul futur, sarapan pagi, maka jawabannya fi sa'ati sadisah, pada jam 6. Oke, tolong di sedikit ada yang perlu saya jelaskan, yang Bapak jelaskan nih. Tolong fi ayyi sa'ah, pada jam berapa? Ini letaknya nih. Fi, maka umumnya jawabannya itu adalah fi. Nah, ini cirinya nih. Fi. Letaknya ya, pada jam berapa, maka jawabannya ini semuanya fi. Nah, letak perbuatan itu terjadi pada jam berapa, makanya fi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Oke, itu ya. Jadi Bapak kira sudah bisa difahami. Untuk selanjutnya kita hapus dulu ini. Oke. Baru lanjut nih yang ketiga. Pola pertanyaan yang ketiga, tolong difahami. Fi ayyi sa'ah, yang kedua. Yang ketiga adalah kam sa'atan. Nah, beda ya. Ini hampir mirip dengan yang pertama. Kamis sa'ah. Kalau yang pertama itu ada alif lamnya di sini nih. Kamis sa'ah. Kalau ini kam sa'atan. Tolong makanya difahami betul. Kam sa'atan. Kalau yang pertama tadi nomor 1 kamis sa'ah. Ada alif lam. Nah, kalau ini kam sa'atan, berapa jam? Ya. Jadi kam sa'atan berapa jam? Jadi total total dari melakukan pekerjaan itu totalnya berapa jam, gitu ya. Oke, nomor 3 kita baca contohnya. Kam sa'atan yastaghriqu dhihab ilal masjid, jawabannya ruba'a sa'ah. Ruba'a sa'ah. Nomor 2, kam sa'atan yastaghriqu darsul lughatil arabiyyah, jawabannya sa'ah wan nisf. Sa'atan wan nisf. Nomor 3, kam sa'atan tastaghriqul mubarah, jawabannya sa'ah wahidah. Kam sa'atan tudzakiru dars, jawabannya sa'atain, 2 jam. Ya, kita terjemahkan sama-sama. Kam sa'atan, berapa jam? Tolong diingat, berapa jam. Ya, beda dengan yang ini. Kalau ini aduh, maaf. Ini beda, kita tulis ini jam berapa, gitu ya. Nah, jam berapa? Wah, bisa aja ini. Dah, lanjut. Kita akan ini. Oke. Yang ketiga nih, kam sa'atan. Berapa jam yastaghriqu dhihab ilal masjid? Berapa jam
Ayastaghrik menghabiskan atau waktu pergi ke masjid. Yastaghrik nih kalau terjemahnya menghabiskan waktu gitu, memakan waktu ya. Artinya kita cukup berapa jam total waktu pergi ke masjid? Jawabannya rubu'a sa'ah, seperempat jam. Nomor 2, kam sa'atan berapa jam yastaghriqu darsul lughatil arabiyyah, berapa jam total waktu ya belajar bahasa Arab? Jawabannya sa'atan wan nisf, 1 jam setengah. 1 jam 30 menit. Nomor 3, kam sa'atan berapa jam tastaghriqul mubarah, total waktu pertandingan al-mubarah. Berapa jam total waktu pertandingan? Jawabannya sa'ah wahidah, 1 jam. Dan yang keempat, kam sa'atan tudzakiru dars, berapa jam Anda mengulang pelajaran? Jawabannya sa'atain, 2 jam. Jadi totalnya kalau kam sa'ah itu adalah total waktu yang dipergunakan, berapa jam sholat, berapa jam pergi ke sekolah, berapa jam saat sarapan, berapa jam belajar bahasa Arab, dan seterusnya. Jadi menunjukkan total ya, menunjukkan total waktu. Oke, lanjut. Al-adad at-tartib, adad tartibi. Oke, kita baca pelan-pelan. Adad tartibi, adad adalah kata bilangan atau hitungan. Ya, adad adalah kata bilangan atau hitungan. Ya, ini sudah dibahas. Ini kan kalian semua kelas 8. Untuk adad hitungan ini sudah dibahas di kelas 7. Di kelas 7 bahkan sudah sampai 100. Adad itu bagaimana contohnya? Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, tis'ah, asyarah. Itu bilangan namanya. 11-nya ahada asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar, ishruna. Tuh sudah 20. Itu 20 namanya uqud ya. Ishruna 20, asyarah 10, ishruna 20, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una, mi'ah. Nah, itu namanya uqud, puluhan. Baru nanti ada adad ya, dan seterusnya. Pokoknya kita lihat di sini dulu. Adapun adad terbagi menjadi 2 ya. 1, adad asli. Adad asli itu 1 ya, dari wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Dan yang kedua adalah adad tartibi. Adad tartibi ini adalah adad berurutan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ini adalah at-tartibi ini. Adad tartibi itu adalah urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan keempat. Beda dengan asli. Adad asli 1, 2, 3, 4. Kalau tartibi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah, terus apa ada bedanya? 1 dan ke 1, 2 dan ke 2, 3 dan ke 3. Adakah bedanya? Ada. Kalau tingkatan itu berarti yang diambil cuma 1. Saya mempunyai rumah saya itu yang ketiga, berarti cuma 1, yang ketiga saja. Itu tartibi, urutan. Kalau itu rumah saya 3. Nah, kalau 3 berarti semua. 3 itu berarti total semua. Kalau tartibi itu hanya yang diambil cuma 1 tingkatan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu. Adad asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah satu benda, jenis. Coba sampai sini ya. Bilangan menunjukkan jumlah satu benda. Kursi ada 8, kelas ada 12, rumah ada 4, masjid ada 3, itu namanya adad. Yang kedua adalah jenis adad asli, ada 4 bentuk, yaitu adad mufrad. Adad mufrad itu contohnya 1 sampai 10, wahid, itsnain, tsalasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, tis'ah, asyarah, itu namanya mufrad. Oke.
Kalau yang kedua adad murokab. Adad murokab itu contohnya apa? Ahada asyar. Ya, 11 sampai 19. Ahada asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar. Saya yakin ini kalau yang dulu pernah di kelas 7 ingat ya. Terus yang ketiga ini adad uqud. Ya. Adad uqud. Ini adad uqud. Ini. Akad uqud ini adalah puluhan, ya. Contohnya apa? Ishrun 20. Salasun 30, arbaun 40, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, itu namanya uqud, puluhan ya. Dan yang keempat adad ma'tuf. Kalau adad ma'tuf itu bilangan yang ada tambahan wa. Contoh 21 ya. Wahid wa ishrun, ithnani wa ishrun, salasah wa ishrun, arba'ah wa ishrun, 25, khamsah wa ishrun, 26, sittah wa ishrun, 27, sab'ah wa ishrun, 28, thamaniyah wa ishrun, 29, tis'ah wa ishrun. Nah, ketika salasun 30 itu masuknya ke uqud. Nih, ya. Puluhan. Kalau ini murokab, ini belasan. 11 sampai 19. Ya. Kalau mufrad, ini 1 sampai 9. Ingat, ya. Adad mufrad 1 sampai 9 dari wahid, isnan, salasa sampai tis'ah. Adad murokab ini 11 sampai 19. Ahada asyar, isna asar, salasata asyar, arba'ata asyar. Uqud ini puluhan. 20, ishrun, 30, salasun, 40, arbaun, khamsun. Nah, sementara adad atof, ma'tuf, ini yang memakai wa. Wahid wa ishrun, isnani wa ishrun. Dan seterusnya. 30, salasun. 31, wahid wa salasun. 32, isnani wa salasun. 33, salasa wa salasun. Ini saya yakin kalau untuk kelas 8, kalau dulu pernah Bapak ajarkan di kelas 7, insya Allah nih ingat ya. Oke, yang kedua adalah adad tartibi. Adad asli ini ada 4 macam. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita adad tartibi. Nih, adad tartibi. Nih. Adalah isim adad yang menunjukkan tingkatan. Dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun. Atau fa'ilatun. Fa'ilun ini untuk muzakkar ya. Kalau fa'ilatun untuk mu'annas. Oke. Saya kira karena waktu ya supaya cepat selesai. Oke, sekarang perhatikan tabel berikut. Oke, perhatikan tabel al-adad tartib. Bilangan urutan atau bilangan tingkatan ya. Al-mufrad ini penggunaan untuk mufrad muzakkar ya, untuk penggunaan muzakkar laki-laki. Laki-laki di sini bukan berarti jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Tapi yang tidak ada ta marbutoh. Ya muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Oke, kita ikuti. Yang untuk muzakkar tingkatan pertama berarti al-ula. Al-awwal, maaf ya. Ikuti al-awwal. Ya, untuk muannasnya al-ula. Nah, itu tingkatan berarti yang pertama. Yang kedua, as-sani. Yo. Untuk muannas as-saniyah. Berarti kedua, ya. Oke, sekarang ketiga. As-salis. Lanjut, as-salisah. Ya. Ar-rabi'. Lanjut, ar-rabi'ah. Berarti keempat. Oke, lanjut. Al-khamis. Muannas al-khamisah. Kelima. Muzakkar as-sadis. Muannasnya as-sadisah. Oke,
Tadi ke-6 ya, sekarang ke-7. As-sabi'. Yang muannasnya as-sabi'ah. Lanjut. 8, ke-8 berarti as-samin. Muannasnya as-saminah. 9, at-tasi'. Muannasnya at-tasi'ah. Oke. Ke-10, al-ashir. Untuk muannasnya al-ashirah. Oke, ke-11, al-hadi ashar. Muannasnya al-hadiyata ashar. 12, as-sani ashar. Untuk muannasnya as-saniyata ashar. Oke, lanjut. Tolong lihat perbedaannya cara membuatnya. Tadi sudah dibahas bahwa memakai wajan fa'ilun ya. Lihat. Ini contoh as-sani, lihat sini nih. Kita pakai ini dulu biar jelas. Oke, lihat as-sani, nih as-sani ya. Kita jangan pedulikan alif lamnya dulu, kita hilangkan dulu ya alif lam ya. Kita hilangkan. As-sani asalnya sani. Kalau isnani ini angka biasa ya. Kalau sani ini tartib atau tingkatan. Rabi' ya. Sani ini angka isnani. Kalau untuk muannasnya apa? Saniyah. Nih as-saniyah nih. Ya. Sani ini sama dengan as-sani, cuma alif lamnya aja. Lupakan pokoknya alif lam ini ya, yang di pertama ini alif lamnya lupakan semua. Hanya contoh saja. Rabi'. Ini kalau angka arba'ah, 4. Kalau rabi' ini yang keempat. Ditambahin al di sini, nih. Ar-rabi', ini al ini jangan dijadikan masalah, karena ini semuanya adalah karena menunjukkan ma'rifat ditambahin al semua nih ya. Asalnya rabi'. Kalau muannasnya gimana? Rabi'ah. Nah, ini rabi' ya. Ini angka ya. Arba'ah ini angka. Rabi', rabi'ah, rabi', rabi'ah. Khamis, ini al-khamis ya. Khamis. Al-khamis. Muannasnya al-khamisah. Nah, begitu seterusnya. Oke, kalau ini namanya ini angka ya. Ini namanya angka. Jangan dipakailah ya, angka gitu ya. Jadi kita pakai ini. As-sabi', sabi', sabi'ah. Samin, as-saminah. Jadi tolong perhatikan, kalau untuk tingkatan itu bedanya huruf yang kedua ada alif. Tolong dilihat. Sa, ro, kho. Nah, ini dari sani, salis, robi', khamis, sadis, sabi', samin, tasi', ashir. Pokoknya huruf yang kedua nih, huruf pertama itu sa ya. Baru keduanya sa nih. Pokoknya alif lam ini jangan dihitung ya. Ini hanya tanda alif lam saja, semuanya ada alif lam. Awalnya salis, robi', khamis, sadis, sabi', samin, tasi. Jadi huruf pertamanya panjang gitu ya. Pun muannasnya sama, hanya ditambahi ta aja. As-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah. Ini muannas ya. Tanda muannas ini adalah ta ini nih. Ta ini muannas ya. Ini muannas. Nih muannas, khamisah. Ini namanya muannas gitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Jadi satu lagi ya. Ini ada tertibi harus memenuhi ketentuan berikut. Awas, tolong diperhatikan. Perlu diingat satu ini agak kompleks juga ini ya, pembahasan tentang adat. Ketentuannya apa? Satu, mengikuti wazan isim fa'il.
Jadi setelah kedua ada panjang. Fa'il. Yaitu fa'ilun. Ini panjang. Kecuali pada bilangan 1. Mana bilangan 1? Nih. Al-awwal. Ini nggak pakai wajan. Fa'ilun. Nggak. Ya. Kalau kedua, sani. Kan gitu ya. Salisun. Rabi'un. Fa'ilun. Khamisun. Fa'ilun, sadisun, fa'ilun, sabiun, saminun, tasiun. Oke. Jadi ketawa dah ya. Supaya jelas maksud saya ini fa'ilun panjang. Kecuali bilangan 1 al-awwal. Oke, lanjut. Yang kedua, adat dan ma'dudnya harus sesuai dengan mu'annas muzakarnya. Wah, bingung dah ya. Oke, salah. Oke, perhatikan contoh. Antara adat, bilangan, dan ma'dud, barang yang dihitungnya itu sesuai antara mu'annas dan muzakkar. Contoh yang bawah. Al-an sekarang nata'alam kita belajar ad-darsa as-salis. Darsa ini mu'annas apa muzakkar? Ya, muzakkar. Karena tidak ada ta, maka as-salis. Harus sama. Yang kedua, nih. Al-hissah ar-rabi'ah. Hissah ini mu'annas apa muzakkar? Mu'annas, ada ta'nya nih. Maka ar-rabi'ah pun harus ada ta'nya. Paham ya? Terus fis-sa'ati tasi'ah pada jam 9. Sa'ah jam ada ta'nya, maka tasi'ah juga ada ta'nya. Itu ya. Jadi harus sesuai dengan adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muzakkar dan mu'annas. Yabda'u dars fis sabi'ah. Mulai pelajaran pada jam 7 tepat. Mudah-mudahan ya, karena ini sudah cukup lama. Oke, kita lanjut saja. Kita latihan ya. Ikhtar as-sahih mimma bainal qausain, pilih yang benar di dalam kurung. 1. Nahnu nadrus ad-darsa, kami kami belajar pelajaran as-sani apa al-itsnain. Ya, nahnu nastarih, kami istirahat ba'dal hissah, setelah jam as-salasah apa as-salisah. Tolong ingetin. Adat tartibi, adat untuk tingkatan. Awas, beda antara bilangan dan tingkatan. Beda antara bilangan dan tingkatan. Saya dulu kalau di kelas ketemu nih saya beberapa tahun ini kalau ujian praktek itu sering siswa itu kebanyakan salah menentukan, tidak bisa membedakan mana bilangan biasa dan bilangan tingkatan itu beda. Jam berapa? Kami sa'ah, jawabannya salasah. Jam berapa? Khomsah. Jam berapa? Arba'ah. Arba'ah itu adat asli, bilangan asli, bukan tingkatan. Jadi kalau jam itu harus memakai tingkatan. Itu hampir setiap tahun itu. Kayaknya membedakan adat biasa ya, adat asli dengan adat tingkatan itu masih banyak keliru. Oke, nomor 3, yastaghriqu dhihab ila Surabaya dan seterusnya. Ini ada 10 soal. Ya, Bapak lupa ini adanya di halaman berapa. Aduh, nanti pokoknya dicari dah ya. Saya lupa nih, lupa nyatet halaman berapa. Oke, cukup barangkali dari kami. Cukup barangkali dari Bapak apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang enak didengar. Intahilahuna idza bajatul khata abil ghalat arju min fadlikum an ta'fuani liannani minal insan wa qad arafna inal insan mahalul khata wa nisyan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.